Mari kita kembali ke masa lalu, menyelami sebuah legenda tua. Sebuah kisah tentang kekayaan yang melimpah ya, tapi juga tentang keserakahan yang tak ada batasnya, dan sebuah akhir yang tak mungkin dihindari. Coba Anda bayangkan, sebuah lembah yang subur. Di sana terhampar sebuah desa yang kelihatannya damai sekali. Dikelilingi gunung-gunung hijau, samahnya membentang luas, airnya jernih, pokoknya panen dijamin melimpah. Kelihatannya sih seperti surga kecil di bumi. Tapi seperti yang sering terjadi, di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang busuk. Ada cerita kelam yang terus dibisikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan sumber masalahnya bukan wabah penyakit, bukan juga bencana alam. Bukan. Sumbernya adalah satu orang. Satu wanita yang hatinya konon lebih keras dari batu. Oke, sekarang kita masuk ke dunianya Nyai Bagendit. Di satu sisi, dia adalah sumber kemakmuran desa. Tapi di sisi lain, dia juga pusat dari semua penderitaan di sana. Jadi, siapa sebenarnya Nyai Bagendit ini? Dia itu seorang janda, kaya raya, luar biasa kaya. Hampir setiap jengkal tanah di desa itu miliknya. Bayangkan saja, rumahnya paling megah, perhiasannya berkilauan, emasnya penuh di dalam peti. Tapi anehnya, semua itu sama sekali nggak pernah bikin dia merasa cukup. Setiap hari, yang terdengar di sawah-sawah itu, ya cuma suaranya yang melengking. Ayo kerja lebih cepat, jangan malas. Begitu bentaknya. Nggak peduli para petani itu udah basah kuyup karena keringat di bawah terik matahari. Belas kasihan, nol besar. Nah, sampai suatu hari, ada seorang petani tua yang entah dapat keberanian dari mana, akhirnya maju. Dengan suara yang agak gemetar, dia memohon, "Nyai, panen kali ini kan bagus sekali. Apa kami boleh dapat tambahan upah sedikit saja?" Dan respons Nyai Bagendit, dia menatap petani itu dengan pandangan yang dingin sekali. "Tambahan?" katanya sambil tertawa sinis. "Kalian kan sudah dibayar, cukup." Sudah, begitu saja. Para petani lain, ya cuma bisa menunduk menelan kekecewaan. Tapi, keserakahan yang nggak ada batasnya ini, akhirnya akan mendapat ujiannya sendiri. Takdir, bisa dibilang, datang mengetuk pintunya dalam wujud yang sangat tidak terduga. Ceritanya begini, suatu senja, datanglah seorang pengemis tua ke depan rumah megah itu. Pakaiannya lusuh, compang-camping, jalannya juga sudah ringkih. Dia hanya memohon, "Nyai, tolong beri saya sedikit makanan, saya lapar sekali." Nyai Bagendit yang sedang berada di atas tangga rumahnya melihat ke bawah dengan tatapan jijik. "Pergi sana!" bentaknya keras. "Aku tidak punya makanan untuk pengemis malas sepertimu." Anehnya, pengemis ini tidak marah. Dia hanya diam, menatap Nyai Bagendit lurus-lurus. Lalu dengan suara yang pelan, tapi entah kenapa terasa sangat menusuk, dia berkata, "Nyai, semua harta yang kau kumpulkan itu tidak akan bisa menyelamatkanmu." Tentu saja, peringatan itu cuma dianggap angin lalu, diabaikan begitu saja. Tapi besok paginya, alam sepertinya punya jawaban sendiri. Dan jawaban ini akan mengubah nasib desa itu untuk selamanya. Orang tua misterius itu, si pengemis tadi, berdiri di tengah-tengah desa. Dia menancapkan tongkatnya ke tanah. Dan tiba-tiba, tanah bergetar. Dari lubang bekas tongkat itu, keluar setetes air. Cuma setetes. Lalu, setetes lagi. Tapi tetesan itu jadi aliran kecil, terus membesar, sampai menjadi banjir. Banjir dahsyat yang tak bisa dihentikan. Semua orang panik, tentu saja. Penduduk desa teriak-teriak, lari, selamatkan diri. Mereka semua berlari ke bukit, ke tempat yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Nyai Bagendit? Di saat genting seperti itu, dia malah sibuk di dalam rumahnya. Bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk menyelamatkan hartanya. Sambil bergumam kalap, "Ini semua milikku, milikku." Airnya naik terus, cepat sekali. Sampai akhirnya air sudah setinggi dadanya. Dia terjebak di rumahnya sendiri bersama peti-peti emas yang sekarang malah menjadi beban. Di saat itulah, akhirnya dia panik. Suaranya yang biasa sombong itu hilang, digantikan jeritan putus asa. "Tolong!" Tapi, iya, sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa menolong.
Air bah itu menelan rumahnya, menelan sawah-sawahnya, menelan seluruh desa. Dan akhirnya menelan Nyai Bagendit, yang sampai akhir pun masih memeluk erat hartanya. Semuanya hilang, lenyap ditelan air. Bencana itu memang membawa kehancuran total. Tapi, dari kehancuran itu justru lahir sesuatu yang baru. Sebuah tempat dan tentu saja sebuah legenda yang terus hidup sampai sekarang. Jadi, air banjir itu ternyata tidak pernah surut. Lembah yang dulunya hijau dan subul itu berubah menjadi sebuah danau. Danau yang luas dan kelihatannya tenang. Dan danau itulah yang kita kenal sekarang sebagai Situ Bagendit. Tapi ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Orang-orang di sekitar sana percaya danau itu menyimpan rahasia. Katanya kalau Anda datang ke sana pas malam, lagi sepi, dan Anda coba dengarkan baik-baik, Anda bisa mendengar sesuatu. Suara apa? Mereka bilang itu suara tangisan. Tangisan yang penuh penyesalan, yang seolah datang dari dasar danau. Gema dari sebuah keserakahan, gema dari pilihan yang salah. Dan mungkin itulah inti dari legenda Situ Bagendit. Sebuah pengingat bahwa keserakahan dan hati yang tidak pernah peduli pada orang lain, pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Kehancuran yang tidak bisa dihindari. Sebuah pelajaran yang terus menggema di atas danau yang tenang itu.